Oke, dan selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk game programmer. Dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini teman-teman kita masih melanjutkan pengulangan dengan topik terakhir di pengulangan ini. Kita mau ngomongin soal yang namanya nested loop. Jadi bahan nested loop ini sengaja saya taruh di paling akhir dari pengulangan karena bahan ini cukup menyulitkan buat beberapa orang yang masih baru pertama kali belajar untuk coding gitu ya. Jadi teman-teman, saya pengen bahas tentang nested loop ini di paling ujung daripada pembahasan kita ini. Oke, jadi kalau teman-teman ingat kemarin, kalau saya punya codingan di sini, ada di depan sini ya teman-teman. Berarti kita punya sebuah input user, ya kita ambil dari user, kita parsing, kita lakukan sebuah looping dari 1 sampai ke sebuah bilangan, kemudian kita tampilkan hanya bilangan yang kelipatan dari 2. Ini adalah soal kita yang sebelumnya. Kemarin saya bilang bahwa di dalam sebuah pengulangan kita bisa mendapatkan di dalamnya ada perintah percabangan seperti ini. Tapi juga di dalam pengulangan kita bisa menambahkan pengulangan lagi. Nah, itu kayak gimana teman-teman? Nah, sebagai contohnya saya akan berikan sebuah contoh kasus teman-teman. Jadi misalkan sekarang saya keluarkan sebuah perintah kayak begini. Kalau ada perintah seperti ini dan saya mau jalankan di programnya, maka program saya ini akan menampilkan sebuah karakter bintang untuk setiap angka. Jadi kalau saya kasih angkanya 5, dia keluar 5 bintang. Kalau saya kasih 6, berarti keluar 6 bintang, dan seterusnya. Coba ya, 5 bintang, berarti 4 ya, karena dia mulai dari 1 ya. Kalau pengen sama, ini kita kasih sama dengan. Nah, ini adalah cara kita menampilkan bintang sebanyak input user. Jadi, kalau kita masukin salah 10, kita punya bintang sebanyak 10 ke samping, seperti ini. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, sebenarnya kalau misalkan kita pengen punya program yang menampilkan garis, ya, seperti tadi, tekan begini kan, misalkan kalau 5 ya, kayak gini kan, kasih outputnya. Sekarang kalau misalkan kita pengen punya 5-nya sebanyak 5 kali, misalkan. Jadi kita pengen punya sebuah kotak yang terdiri dari bintang yang sebanyak 5. 5 ke samping, 5 ke bawah. Nah, gimana caranya kita bisa bikin codingannya untuk persoalan ini? Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi yang saya lakukan adalah saya mengkopas output ini. Gitu kan, saya kopas outputnya berulang 5 kali ke bawah. Artinya, kalau misalkan di dalam sebuah codingan, teman-teman, kita bisa aja sebenarnya begini aja. Kita copy aja dia ke bawah. Kalau dia punya 5 seperti ini, oh iya, saya kasih console write line dulu ya, supaya ada enternya ya. Console write line. Console write line ini saya pindahkan juga ke yang lain, untuk kita copy aja, kita hapus semua. Saya akan copy console write line di sini. 5 kali ya, tidak ada 5 for, kalau kita jalankan. Kalau saya berikan angka 5 di sini, dia akan punya 5 ke samping dan 5 ke bawah. Sudah pas ya, sudah sesuai. Nah, tapi permasalahan teman-teman, kalau misalkan kita melakukan codingannya seperti ini, kalau kita pengen majuin dia sebanyak 10 kali, ke sampingnya benar 10, tapi ke bawahnya hanya 5. Karena kita mengulang pengulangannya itu hanya 5 kali di sini. Oke, jadi pendekatan cara kayak gini tentu saja nggak bisa memenuhi kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Jadi kalau kayak misalkan seperti ini, gimana caranya dong? Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kita punya codingan yang berulang. Kalau codingan yang berulang seperti ini, ingat-ingat seperti yang saya bilang di video pertama tentang pengulangan, maka artinya kita bisa membungkus setiap codingan yang berulang, ya. Ini kan codingannya segini yang berulang ya. Betul ya? Sama ya? Kalau sudah berulang seperti ini, berarti kita tinggal bungkus aja si codingan yang berulang ini di dalam sebuah kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Ya. Lalu di atas ini tinggal kita kasih pengulangan ya. Misalkan kita pengen integer C, kita bisa 1 sampai aja lebih kecil sampai dengan bilangan. Nah, kalau seperti ini, saya tidak perlu lagi codingan bawah. Jadi sekarang yang berulang itu adalah for di dalam for. Di sini kita bisa katakan bahwa pengulangan ini dilakukan berulang kali sebanyak bilangan user.
Kalau saya jalanin, saya pilih misalkan 5, yang keluar 5 kali. Dan kalau saya majuin dia sebanyak 10, dia akan keluar sebanyak 10 kali, seperti ini. Oke ya. Nah, di sini teman-teman sangat penting sekali buat kita untuk mengenali pola daripada sesuatu. Misalkan di sini ya, misalkan di sini saya pengen menampilkannya bilangannya itu kayak begini, mulai dari 1, kedua, lalu 3, lalu 4, ya, lalu 5. Jadi semakin lama semakin bertambah begitu ya, tergantung dari input user tentunya. Kalau 5 berarti di 5, kalau 3 berarti di 3, kalau 1 berarti di 1, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita pengen punya tampilan keluaran seperti ini, dengan inputnya cuma satu bilangan user, gimana caranya kita melakukan hal ini? Nah, untuk yang seperti ini, teman-teman, kita perlu mencari dulu polanya. Jadi polanya apa? Polanya adalah di baris pertama di sini, kita punya 1 bintang. Di baris kedua, kita punya 2 bintang. Jadi, sebanyaknya bintang yang kita tampilkan ke samping ini tergantung dari jumlah baris kayak. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada integer J dan integer I di sini. Nah, integer J sama integer I, kenapa dinamainnya I sama J? Ini sebenarnya ada sejarahnya begitu ya, di awal-awal ketika orang bikin programming, ini pakai variabel I dan J begitu, ada reasoningnya. Kalau teman-teman pengen cari di Google, silahkan cari gitu ya. Saya juga rada lupa alasannya kenapa. Tapi di sini kalau misalkan kita mau ganti pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuman biasanya kalau orang pakai looping, pakai IJK dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya pengen ganti nih variabel loopingnya dengan kalimat yang lebih kita mengerti, kita ganti ya. Misalkan I itu jadi kolom, dan J itu jadi baris. Jadi dengan kita mengganti nama variabelnya, saya harapkan teman-teman jadi punya gambaran gitu sebenarnya si looping yang 2 ini cara jalannya gimana gitu ya. Kalau misalkan saya ganti nih, misalkan ini jangan bilangan user nih, saya ganti 5 aja nih, selalu 5 gitu ya. Kalau saya jalanin, sekarang saya masukin angka 10 gitu. Kita bisa lihat tampilannya itu selalu 5 ke samping, tapi ke bawahnya 10. Kalau saya ganti, yang ini yang jadi 5. Ya, maka kita akan lihat, kalau saya masukin angka 10, dia ke sampingnya 10, tapi ke bawahnya 5. Berarti yang ini itu menyatakan kolom, yang ini itu menyatakan baris. Kalau misalkan kita ngomongin soal pengulangan dalam bentuk 2 dimensi gitu ya. Dengan begitu, kalau misalnya kita lihat di sini, setiap pengulangan yang muncul ini, kita pengen bilang bahwa ini tampilkan berdasarkan jumlah atau posisi barisnya. Gitu kan ya. Ini pengulangannya sama kan ya, baris 1, ini baris kedua, baris ketiga, baris kelima. Ini semua adalah hal yang berulang. Ada pola daripada codingan yang kita mau bikin. Jadi polanya adalah bintang yang ditampilkan itu berdasarkan jumlah barisnya atau posisi barisnya. Berarti kalau misalnya seperti ini, kita tinggal lihat. Di sini, variabel mana yang menyatakan jumlah baris? Kebetulan variabelnya adalah si baris ini. Maka kita bisa bilang, di sini tampilin kolomnya, tampilin bintangnya itu sebanyak, bukan bilangan user, tapi sebanyak baris. Oke. Jadi kita bisa mengulangi tampilan bintang ini bukan sebanyak bilangan user, tapi dia mengulangnya itu sebanyak barisnya. Jadi kalau barisnya 1, dia mengulangi 1 kali. Kalau barisnya 2, dia mengulang 2 kali. Kalau barisnya 3, dia mengulang 3 kali. Barisnya 4, dia mengulang 4 kali. Kalau barisnya 5, dia akan mengulang 5 kali. Nah, keluar seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Pengulangan itu tidak terbatas pada for dalam for, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa aja kita bisa punya pengulangan yang nested-nya 3 gitu ya. For dalam for gitu, itu masih bisa mungkin terjadi gitu ya. Tapi biasanya tidak lebih daripada itu sih sebenarnya. Biasanya cukup dengan menggunakan 1 for atau 2 for, semua permasalahan programming kita sudah terpenuhi. Nah, semoga dengan demikian teman-teman sudah mendapatkan ide begitu bagaimana caranya pengulangan berjalan. Saya menyarankan teman-teman mencoba juga beberapa contoh lain di internet, cari-cari soal mungkin di GPT, di Gemini gitu ya, soal yang bisa melatih saya untuk mempelajari pengulangan gitu ya. Nah, kenapa pengulangan itu penting? Saya cerita dulu ya teman-teman. Jadi, kenapa pengulangan itu penting di dalam game development? Itu karena game development itu basically adalah sebuah pengulangan besar. Jadi ketika
game itu dijalankan, ada sebuah function update gitu yang dipanggil terus-menerus. Jadi function update itu terjadinya itu terus-menerus, dan itu adalah yang kita sebut sebagai namanya game loop. Jadi kan looping ya, pengulangan. Berarti kita punya di dalam sebuah game itu namanya game loop. Jadi nanti kalau kita udah masuk ke Unity, teman-teman bisa lihat ya gimana cara kerjanya si game loop ini, dan teman-teman bisa lihat bahwa game loop itu ternyata sebenarnya adalah sebuah pengulangan, cuma terjadi terus-menerus. Oke, aku rasa cukup dulu sampai sini. Semoga teman-teman bisa belajar pengulangan dengan baik. Kalau ada permasalahan atau persoalan yang teman-teman pengen tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.